Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. PW Channel. Kali ini Mr. PW Channel berada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Songgon, desanya Balak, dusunnya Cemoro. Nah, ini ada di wisata Gua Lungun Cemoro. Nah, wisatanya nanti akan Mr. PW explore tersendiri. Tempatnya ada tempat kuliner, tapi ini khusus ini akan Mr. PW explore sendiri, yaitu Gua Sadong, namanya Gua Sadong. Ini namanya Gua Sadong. Berada di tempat wisata Gua Lungun Cemoro. Nah, seperti apa keindahan atau ciri khusus yang ada di gua ini kita akan buktikan bersama-sama. Saya ditemani dengan Mas Imam. Yuk, ikuti terus video Mr. PW Channel. Let's go. Ini Mr. PW mencoba memasuki gua. Kita lihat bersama-sama. Di depan Mr. PW ini ada namanya Mas Rizal yang berada di depan ini. Kebetulan bertemu di sini. Harus merunduk ini. Berapa gua Mas di sini? Kalau kita hitung ada sekitar 9 gua. 9 gua ya. Ini gua pertama terdekat dengan Wisata, pemukiman ya, dengan mungkin ya. pemukiman terdekat yang di sini. Ini ya. Terus yang lain agak jauh dari sini. Kalau dari sini sekitar 50 sampai 200 meter. 50 sampai 200 meter. Semua terjangkau, cuman sulit gitu ya. Terjangkau sebenarnya karena semua aksesnya lewat perkebunan dan setiap perkebunan kan ada akses jalannya, Pak. Jalannya. Lapak, kayak Oh, di perkebunan. ya, kayak kebun Namanya pribadi. perkebunan. Oh, kebun Ya, pribadi. Kebun masyarakat gitu ya. Ada berapa semuanya? 9. Ada gua kompresi, gua sadong, gua panguripan, gua capil, Gua gua capil. sumur, gua pawon. Ya. Di dekat gua pawon itu ada namanya gua Pasurudan. Terus ada lagi gua Lowo sama yang satu ini di dekat gua pawon itu. Tapi lupa saya namanya. Oh. Dulu ada namanya dek dekat lubangnya itu. Berarti kalau kapan-kapan ini saya hanya mengeksplor gua, ngantar bisa Mas ya? Bisa. Seharian gitu, pokoknya ngurusi gua tok wes pokoknya. Bisa, bisa. Ada 9 gua ya. Iya, kurang. Istimewa itu. Cuman ya nanti kita bawa perlengkapan karena biasanya banyak rumput-rumput ya. Oh, Karena jarang diakses sampai kan, Pak, segitu yang ya. lainnya. Kapan ya? Coba saya tadi mulai pagi di sini, berani saya. Ya, kebetulan untuk sementara ini wisata memang kondisinya lagi menurun pengunjungnya karena memang Cuaca. Iya, iya, iya. Mas apa namanya, Mas? Mas Imam. Nanti Mas sampai Imam. kalau misal komunikasi bisa lewat DM IG. IG ya. Namanya Gua Lungun Cemoro. Gua Lungun Cemoro. Iya, iya, iya. Oh, semua sebesar ini. Yang paling besar ini. Ini. Yang lainnya yang besar itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang besar, tapi ini paling besar ini ya. Ini paling besar. Terus tidak jauh, radiusnya dari sini berapa? Paling jauh itu berapa? Yang terdekat yang sebelah musola tadi. Sebelah musola. Ya, tadi kan ada Oh. tangga turun, Ya. baru itu masuk. Ya. Itu dekat musola itu ada gua. Oh, di situ ada. Ya, ada gua Panguripan. Di situ meskipun nggak ada aliran rembesan kayak gini, ada sumber bagus. Oh, makanya namanya Panguripan. Panguripan ini. Oh, gitu. Ada 9 ya. Kira-kira semua dipakai untuk perjuangan. Perkiraan lah kira-kira. Kalau yang bisa dihuni itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5. 5. Karena lebar mungkin ya. Balik. Yang lainnya sempit lah begitu ya.
Terus menurut sampean ini peninggalan prasejarah apa sejarah-sejarah yang sudah agak nggak terlalu lama banget Kalau itu? sejarah yang terdekat itu pernah dimanfaatkan salah satu ulama menjadi akses ke Bali, Pak. Oh. Itu yang masyarakat sini yakini. Tapi kalau kita menarik sejarah lebih jauh, karena peradaban itu nggak jauh-jauh dari air, Iya, iya. bisa jadi ini dulu dibuat rumah pas zaman batu, bisa jadi. Oh, masuk akal ya. Iya. Karena di beberapa gua, ada gua di dekat musola itu ditemukan kayak batu semacam mirip kapak itu. Nah itu kan Hebat ya itu. alat kayak orang dulu buat apa namanya untuk ngupas-ngupas Iya. apa gitu. Saya termasuk pemerhati peninggalan batu juga. Saya di Jember itu memperhatikan ada peninggalan zaman purba, zaman megalitikum. Itu juga batu-batu begitu. Nah, baru di sini saya tahu di Banyuwangi ini ada peninggalan berupa gua ini, dan ini memungkinkan sekali terbentuk di masa prasejarah juga. Ini ya memungkinkan ini, karena yang tahu itu jelas ahlinya ya, kalau kita hanya Cuman kita lihat, belum, hanya nonton saja. Belum mendatangkan, Pak. Rencana Belum, kita ya? mau mendatangkan untuk Wah, diteliti. ini luar biasa batunya ini. berapa lama kayak gitu. Iya ya, ini kan retak-retak begini ya, kayak gayanya ya. Iya, kayak batu Masya tata kalau Allah. dari dalam. Tapi Kan. kalau dari luar kayak cuman tumpukan batu aja. Iya. Nanti sampai bisa dicoting. Ini kan kayak retak-retak begini ya, kayak ada retakannya, tapi ya dari dulu seperti ini ya. Iya, dari dulu seperti ini. Dari dulu seperti ini ya, ini kayak retak-retak begini. Terus di atas ini loh ada air yang menetes-menetes itu ya. Berarti memang ada rembesan dan memang ada celah untuk air lewat. Nah, ini luar biasa ini. Kalau ini ditata, wah, semakin luar biasa lagi ini. Bagaimana natanya bisa kayak terowongan begini? Hebat ini. Ini pun kalau semisal dibuat oleh manusia, Pak, pasti kan lama, Pak. Karena batu yang Lama, natanya juga gimana ini ya? Wah, istimewa ini. bagian dari keajaiban dunia sebenarnya. Ini Bisa betul ini. dikatakan. Ini betul sekali ini. Kalau orang Banyuwangi nggak tahu ini, wah, salah besar, karena Banyuwangi menyimpan peninggalan prasejarah mungkin ini ya. Justru ke prasejarahnya, tidak hanya sekedar Wali Songo yang mungkin 1800-an atau 1700-an ya mungkin ya. Ini mungkin jauh sebelum itu, sebelum Masehi malah ini. Luar biasa ini. Nah, ini tadi cerita dari Mas Imam yang merupakan tour guide, guide lokal yang dari Gua Lungun Cemoro ini. Gua Lungun itu nama apa, Mas? Nama Gua Lungun. Gua Lungun Cemoro itu nama wisatanya. Nama wisatanya Gua Kalau Lungun Cemoro. guanya karena di sini banyak gua, terus ada aliran Oh. sungai namanya aliran Lungun. Aliran Lungun, kalau sungainya Sungainya Sungai Lungun berarti ya. Sungai Lungun. Terus guanya gua ini, Karena di wisatanya ada guanya. gua ini namanya apa? Gua Sadong. Gua Sadong. Oh, namanya Gua Sadong. Sadong diambil Sadong. dari kata sidang. Sidang. Oh, masuk akal ya, masuk akal pemirsa. Ini ada semacam tempat duduk kanan kiri itu. Nah, kita lihat di DPR atau di mana ya, ada kanan kiri duduk itu. Ya mungkin nggak terlalu banyak orang ya, ada sekitar mungkin 25 orang itu bisa di sini kanan kiri berhadapan sambil duduk kayak di istana gitu loh kira-kira, yang di samping kanan kirinya ada punggawa-punggawa kerajaan. Seperti itu kira-kira. Hanya sekarang kan mungkin sudah dalam kondisi yang agak rusak begitu ya, tidak seperti ya berapa ratus tahun yang lalu. Nggak tahu ini dulu awalnya bagaimana, belum jelas karena masih akan diteliti apakah batu ini memang sengaja ditata dengan rupa atau memang alam yang membuat. Nanti masih menunggu penjelasan dari tim ahli, masih mau didatangkan. Yang jelas Mr. PW menceritakan bagaimana kondisi dinding-dindingnya, bagaimana kondisi relief-reliefnya, bagaimana situasinya, panjangnya. Wah, luar biasa. Yang jelas istimewa. Gua Sadong yang berada di wisata Gua Lungun Cemoro. Mas, Cemoro itu kecamatan mana? Kecamatan Songgon. Oh, kecamatan Songgon, desanya Balak. Bisa luar biasa ini ya. Karena bagaimana dengan jalannya yang di bawah ini? Wah, seperti ini. Nah, ini di sini ada 9 gua yang 9 gua yang ada di sekitar Gua Sadong ini. Gua Sadong tadi ya berasal dari kata sidang.
tapi ya langsung. Nah itu ada yang menjorok ke sana, belum kelihatan. Oh itu buntu ya. Ini sampai sinar senter pun tidak bisa tidak bisa menembus gelapnya gua itu yang di sana ya. Tapi kalau di sana itu memang untuk pintu keluarnya itu tadi harus menunduk karena memang sempit untuk pintu masuknya. Mungkin dulu untuk mengkamuflase biar tidak kelihatan kalau itu gua. Nah itu ya, biar tidak terlihat itu gua, makanya ditutup seperti itu, hanya satu bisa masuk karena sempit begitu ya. Luar biasa. Untuk lampu sudah dipasang seperti ini ya. Ini kalau lampunya baru, bukan zaman purba, bukan zaman prasejarah ya. Lampunya baru karena apa ya, biar bisa dipakai untuk wisata. Karena kalau gelap ya mungkin ada konotasi yang menakutkan begitu, pesannya menakutkan. Dan sekarang menjadi wisata, tapi harus tetap dijaga ya, jangan sampai di sini ini nanti rusak atau merusak atau mungkin uraan begitu, tidak boleh, karena terlihat ada sedikit nuansa sakral ya di tempat ini. Yuk Mr. P tunjukkan di mana tempat yang saya bilang tadi agak sakral ya. Ada beberapa ini dupa yang dibakar di sini. Ada dupa yang dibakar, ada juga semacam bunga-bunga atau sesaji yang ditabur di tempat ini. Ini ada dupa, beberapa dupa, sehingga aromanya harum sekali. Ya wajar sekali. Dan untuk oksigen bagaimana? Oksigen masih sangat bagus, masih sangat nyaman ya, karena tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Hanya saja kalau tidak ada lampunya pasti gelap. Nah ini ya, ini cerita sedikit tentang Gua Sadong yang ada di wisata Gua Lungun Cemoro. Tadi saya masih bersama dengan Mas Imam. Manusia tidak mungkin ini Mas, terlalu besar ya, terlalu besar, terus melengkungnya ini. Zaman sekarang buat model seperti ini harus pakai ini bambu-bambu dulu itu, terus ada kayu yang dilengkungkan baru dicor digesting gitu. Kalau sekarang seperti itu sekarang. Nah ini kayak gini ya, hebat ini, luar biasa ini. Banyuwangi punya keistimewaan yang luar biasa, berada di Songgon loh ini, luar biasa ini Songgon ini. Dan ini ada 9 yang seperti ini. Hanya saja Mr. PW saat ini baru mengeksplor 1 dulu karena waktunya mungkin kurang tepat, harus dari pagi itu ya. Wah luar biasa ini. Ini saya kebetulan bertemu dengan namanya Mas Rizal, ini sahabat lama saya. Nah ini orangnya. Nah ini Mas Rizal ini. Ini Mas Rizal ketemu di sini, akhirnya ya nostalgia di sini. Nostalgianya di Gua Sadong. Ini adalah kondisi dari luar di Gua Sadong ini. Kondisi di luar seperti ini ya, batu-batunya sangat besar ya seperti itu, dan ada di semacam perbukitan. Sekian tadi cerita Mr. PW Channel dari Gua Sadong yang berada di wisata Gua Lungun Cemoro, Songgon, Banyuwangi. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di cerita selanjutnya masih bersama Mr. PW Channel. See you next time. Dadah.